selalu melihat bisnis teknologi adalah IT, ICT. Kenapa begitu? Karena memang pada tahun 2000-an, persisnya tahun 1998, itu memang booming ICT yang luar biasa. Jadi kalau orang bicara Silicon Valley, itu yang terbayang adalah ICT. Padahal tidak sepenuhnya seperti itu. Karena memang ICT ini dianggap bisnis yang entry barrier itu relatif mudah. Jadi yang membuat semua startup company pada tahun 1990-an sampai 2000-an itu didominasi oleh ICT. Itu di dunia. Bergerak dari Silicon Valley sampai ke India dan sekarang ke Indonesia. Di sisi lain sebetulnya ada bisnis lain yang sekarang sudah mulai menggeliat, yaitu bioteknologi. Tapi bioteknologi ini tidak semudah ICT maksudnya. Lalu kalau orang bicara bioteknologi adalah 70 billion US dollar bisnis. Jadi investasinya besar luar biasa. Hasil yang diraih oleh bioteknologi itu tidak semudah ICT di pasar modal. Apalagi yang berikutnya generation nanoteknologi. Nah di Indonesia ICT ini memang sama juga dengan negara-negara lain, berkembang dengan cepat. Dan tadi pelakunya masih muda-muda seperti ini. Alumni ITB, kata alumni ITB memang mendorong berkembangnya bisnis teknologi. Karena memang bisnis teknologi itu cirinya adalah infant giant. Dari bayi raksasa, bukan kepalanya aja raksasa, memang bayi raksasa. Kalau bayi raksasa itu apa cirinya? Kalau tumbuh ya jadi raksasa, tapi gampang juga dia mati. Nah ini yang sebetulnya dunia bisnis di Indonesia belum memahami bisnis teknologi. Resikonya tinggi, tapi kalau berhasil akan besar luar biasa. Terutama di dunia keuangan. Jadi di Indonesia memang satu-satunya negara berkembang yang tidak mempunyai usaha modal ventura. Jadi kalau kita dengar ada PNM, ada Bahana, itu bukan lagi sebagai modal ventura yang murni. Lalu mereka sudah seperti perbankan yang memberikan pinjaman kepada startup company dengan bunga di atas 27%. Sehingga perusahaan baru pun layu sebelum berkembang memberikan pembiayaan seperti itu. Ikatan alumni ITB melihat ini, kita tidak hanya membuat Technopreneur Forum sebagai wadah sharing the idea, ya, bagaimana kita mengembangkan bisnis teknologinya, tapi kita juga harus mengembangkan modal ventura. Maka kita punya Techno Ventura. Maksudnya adalah seperti itu. Karena kalau tidak, bayi raksasa ini nggak dapat susu, ya. Siapa yang menyusui? Akhirnya akan tidak berkembang. Nah ini akan kita bangun untuk startup. Tapi yang harus kita lihat juga, banyak usaha-usaha startup yang kemudian menjadi industri menengah, si pemiliknya sudah puas. Kalau ada yang menawar, saya beli bisnis kamu 5 juta US dollar. 5 juta US dollar itu kan hampir 47 miliar. Di kepala kan tidak pernah terbayang uang 47 miliar. Saya jual aja 5 juta dolar. Padahal valuasi bisnisnya bisa lebih dari 20 juta dolar. Nah ini yang harus kita ingat. Kalau kita punya bisnis, jangan terlalu cepat untuk menikmati hasil bisnisnya itu dalam waktu yang singkat. Apalagi masih muda-muda. Jadi cukup kalau Anda keperluan pribadi itu mau nikah cukup, mau beli rumah cukup, ya, kemudian mau beli mobil cukup. Jangan berpikir bahwa bisnis yang sudah bagus ini just sell it, juga demani, terus pensiun muda. Ini bukan zaman Rano lagi ya. Kalau Rano kan dulu muda bercinta, tua masuk surga. Gitu. Kita enggak. Kita harus bekerja dan bekerja terus. Jadi kalau kita lihat cirinya, pemain bisnis teknologi seperti Bill Gates, Steve Jobs itu nggak ada waktu mereka pensiun. Jadi sekarang di Amerika ini orang mulai gamang masa depan Amerika itu seperti apa?
makin gampang lagi setelah tahu Steve Jobs itu sudah sakit keras. Karena Steve Jobs itu sebagai orang yang memberikan pencerahan kepada bangsa Amerika untuk maju kepada era yang lebih tinggi lagi. Nah, kita harapkan saudara-saudara ini, rekan Ali, teman-teman yang lain ini, yang masih muda-muda, kita itu akan menjadi Steve Jobs Indonesia. Ya, yang membangun bisnisnya berdasarkan kemampuan dalam teknologi. Itu yang harus kita bangun, inovasi. Karena kalau tidak seperti itu, maka Indonesia juga tidak akan mengalami masa kejayaan. Jadi kalau kita hanya mengandalkan sumber daya alam, kita tidak mengembangkan bisnis teknologi, maka bisnis itu akan stagnan. Jadi kalau kita lihat seperti Australia pun sumber daya alamnya luar biasa, masyarakatnya sedikit, dia juga mengembangkan bisnis teknologi, renewable energy, ICT, bioteknologi, biomedicine, itu untuk membawa ekonominya itu betul-betul sustainable. Jadi harapan kami dengan Technopreneur Forum ini, maka akan membentuk masyarakat teknopreneur Indonesia yang akan menjadi pilar pertumbuhan ekonomi masa depan. Demikian pengantar saya. Selamat berdiskusi. Selamat.